Sedangkan yang lain-lain itu adalah asobah. Asobah itu adalah secara umum bisa dikatakan adalah untuk ahli waris atau pewaris laki-laki. Pewaris laki-laki itu asobah. Pengertian asobah yaitu bahwa dia itu mendapatkan bagian harta itu, mengambil seluruh harta atau seluruh sisa harta setelah dibagikan kepada yang mempunyai bagian tertentu. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki atau laki-laki dan perempuan yang sama statusnya. Yaitu untuk anak. Untuk anak. Kalau anak laki-laki itu dia mendapatkan asobah. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan, perempuannya ikut asobah bersama dia. Jadi seseorang meninggal, dia punya anak laki-laki dan perempuan. Maka mereka mendapatkan bagian itu secara asobah. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, seperti itu suami atau istri dari yang meninggal, atau ibu dan bapak, maka harta itu diambil semuanya oleh anak-anak itu. Tapi di dalam asobah itu, yang ada laki-laki dan perempuan, yang statusnya sama-sama anak, bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian wanita. Anak, kemudian cucu. Tapi cucu ini juga tertutup oleh ada anak laki-laki. Kalau masih ada anak laki-laki, maka cucu dari jalur anak laki-laki itu mahjub, tertutup. Tapi kalau tidak tertutup, dia menerima, yang cucu laki-laki itu menerima bagian secara asobah pula. Demikian pula kalau cucu itu ada cucu laki-laki dan cucu perempuan sama. Jadi untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 2 bagian. Ayah bisa asobah pula apabila dia mewarisi sendiri. Kakek seperti itu juga, tapi tertutup oleh kalau masih ada ayah. Yang lebih lanjut dari itu, lebih lanjut dari adanya anak, kemudian ada ayah, itu pewaris atau ahli waris lebih lanjut kan saudara. Tapi mereka itu tidak otomatis mahjub, tertutup apabila ada anak laki-laki misalnya. Mereka itu mendapatkan harta itu yang laki-laki itu adalah secara asobah pula. Urutannya yaitu saudara kandung dulu, kemudian saudara seayah, kemudian saudara kandung, saudara seayah, kemudian kalau tidak ada saudara kandung tidak ada, saudara seayah, baru dilihat apakah ada anak dari saudara. Anak dari saudara, berarti keponakan. Tapi yang dimaksud anak dari saudara, ini bukan semua keponakan, anak dari saudara laki-laki. Yang hikmahnya seperti kita sampaikan tadi, yang bisa kita ketahui salah satu hikmahnya itu tidak tumpang tindih begitu. Jadi pewarisan itu tidak ruwet dan tidak tumpang tindih. Nah, setelah saudara, kemudian anak dari saudara. Jadi misalnya seseorang meninggal, anak tidak ada, bapak tidak ada. Kemudian sebenarnya dia punya saudara, tapi saudaranya sudah meninggal. Nah, tapi saudara ini, saudara laki-laki punya anak. Nah, anaknya itulah, anak dari saudara itulah menjadi pewaris lebih lanjut yang juga sama-sama asobah.
Tapi itu terbatas pada laki-laki. Jadi keponakan itu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Bukan anak laki-laki dari saudara perempuan, bukan. Juga bukan anak perempuan dari saudara laki-laki, juga bukan. Jadi hikmahnya juga itu tadi, tidak tumpang tindih. Masing-masing mendapatkan satu jalur pewarisan. Keponakan. Ini juga ada dua macam sebenarnya keponakan itu, yaitu anak saudara kandung laki-laki dan anak saudara seayah laki-laki. Kalau keponakan tidak ada, maka dilihat saudara ayah. Apakah ayah, jadi ayah yang meninggal itu punya saudara laki-laki. Kalau saudara ayah punya saudara laki-laki, maka dia menjadi pewaris. Karena yang lain tidak ada. Yang lebih dekat tidak ada. Berarti paman. Paman ini juga dua macam. Kandung dan seayah. Maksudnya kandung adalah saudara kandung ayah. Seayah adalah saudara seayah dari ayah. Paman juga tidak ada. Maka yang paling akhir adalah sebagai pewaris itu adalah sepupu. Maksudnya anaknya paman. Paman saya, saudara ayah, punya anak laki-laki. Maka dia berhak menjadi pewaris apabila dia tidak tertutup. Bila tidak tertutup. Nah, itulah. Demikian pula sepupu, saudara sepupu ini juga dua macam. Sekandung dan seayah. Maksudnya sekandung adalah anak dari paman yang merupakan saudara kandung ayah. Yang seayah maksudnya adalah anak dari paman yang merupakan saudara seayah dari ayah. Nah, semua itu tidak mendapatkan bagian tertentu. Jadi seperti tadi itu, tidak setengah, tidak setengah dan seterusnya, tidak setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, tidak, tapi mereka itu asobah. Asobah. Dan mungkin kita bertanya, asobah dibandingkan dengan bagian tertentu, itu lebih banyak mana? Ya tentu ini tidak pasti. Tidak pasti. Kita ambil contoh saja, itu sesama saudara. Sesama saudara. Tadi kan disebutkan bahwa saudara itu ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, yang sifatnya berbeda. Kita bandingkan saudara kandung dengan saudara seibu aja. Saudara kandung itu kalau laki-laki, dia menerima asobah. Atau laki-laki bersama perempuan mendapatkan asobah. Tapi saudara seibu sama laki-laki atau teman perempuan itu mendapatkan 1/6 kalau satu orang, 1/3 kalau 2 orang atau lebih. Nah, suatu saat mungkin saja yang saudara kandung itu karena dia asobah itu dia kehabisan. Artinya kehabisan atau lebih sedikit daripada saudara seibu. Kan saudara seibu itu tertentu, 1/6 atau 1/3. Tapi saudara kandung itu asobah. Misalnya kalau ada seseorang meninggal dan masih meninggalkan ibu atau meninggalkan ibu
meninggalkan suami, kemudian ada saudara kandung, saudara seibu. Nah ini suami saja sudah berapa itu? Suami karena tidak ada anak, 1/2. Untuk ibu, 1/6. Untuk saudara seibu, kalau satu orang 1/6. Berapa itu? Jadi untuk suami 1/2. Untuk ibu 1/6. Untuk saudara seibu 1/6. 1/2 ditambah 1/6, 1/6. Sisanya yang lebih sedikit. Nah, seperti itu. Yang maksudnya adalah bahwasanya antara asoba dengan bagian tertentu tidak bisa dipastikan bahwa asoba itu lebih banyak, tergantung kondisinya. Sementara itu Ustadz Abdillah Hanafi